Halo teman-teman semua, kembali lagi kita ke video pembelajaran kita berikutnya yang ini, yaitu tentang persamaan diferensial linear orde 1. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tentang persamaan diferensial eksak dan faktor integrasi. Sekarang kita akan mempelajari persamaan diferensial linear orde 1. Jadi, PD linear orde 1 itu bentuk umumnya dy per dy per dx ditambah p fungsi x, y sama dengan si fungsi x. Jadi ini kita sebut persamaan 1. Contoh, contoh 1. Kita punya persamaan linear bentuknya dy per dx tambah 2y sama dengan e pangkat x. Nah, bentuk ini merupakan PD persamaan diferensial linear karena bentuknya sesuai dengan pada persamaan 1. Yang berikut contoh 2. Contoh 2 itu kita punya persamaan linear bentuknya dy per dx min xy sama dengan sin x. Nah, ini juga merupakan PD linear. Nah, yang berikut contoh 3. Jadi, contoh 3, kita punya persamaan bentuknya y dy per dx tambah y sama dengan x kuadrat. Nah, bentuk ini tidak merupakan PD linear. Nah, karena apa? Teman-teman perhatikan bentuknya tidak sama seperti pada persamaan 1. Jadi ada fungsi y di sini. Makanya untuk menyelesaikan ini biasanya diakali, dihilangkan atau y-nya ini kita manipulasi sehingga y-nya tidak ada di sini. Ya, seperti itu. Yang berikut, bila persamaan diferensial pada persamaan 1 dikalikan dengan E pangkat integral dari P fungsi P dx, maka diperoleh sekarang ini kita misalkan P-nya, P fungsi X-nya kita tuliskan dengan P saja. Maka persamaan 1 tadi kalau dikalikan dengan E pangkat integral P dx, maka kita akan mempunyai E pangkat integral P dx dikalikan dengan dy per dx ditambah dengan P fungsi x, y sama dengan si fungsi x dikalikan dengan E pangkat integral P dx. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 2. Perhatikan bahwa d per dx dari E integral P dx y itu sama dengan kita menggunakan integral total. Kita menggunakan diferensial total maksudnya. Berarti kita punya di sini E integral dari P dx dy per dx ditambah dengan y P E pangkat P dx. Nah, ini bisa kita tulis menjadi E pangkat integral P dx dikalikan dengan dy per dx ditambah P y. Nah, ini persamaan 3. Dari persamaan 2 dan 3 kita peroleh dari persamaan 2 dan persamaan 3 kita peroleh d per dx dikalikan dengan E pangkat integral P dx y itu sama dengan si fungsi x E pangkat integral P dx. Kemudian persamaan ini
kita integralkan diperoleh kalau diintegralkan, maka kita akan memperoleh di sini E pangkat integral P dx Y sama dengan integral dari si fungsi X E pangkat integral P dx dx ditambah C. Atau biasa ditulis menjadi Y sama dengan E pangkat min integral P dx dikalikan dengan integral dari si fungsi X E pangkat integral P dx ditambah C. Untuk lebih jelas kita lanjut ke contoh soal. Jadi yang berikut adalah contoh 4. Nah, kita punya persamaan diferensial PD-nya dalam bentuk dy per dx ditambah dengan y per 4 sama dengan 3x. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan atau menentukan solusi dari persamaan ini. Nah, dari persamaan ini, teman-teman bisa lihat fungsi px-nya itu tidak lain adalah 1 per x. Dan si x-nya itu adalah 3x. Sehingga integral dari p dx itu kita punya integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln x dan e pangkat integral p dx itu sama dengan e integral dari e pangkat ln x atau ini sama dengan x, sehingga kita punya di sini e pangkat min p dx itu adalah 1 per x. Oke, untuk solusi umumnya teman-teman lihat persamaan ini. Jadi kita akan mempunyai y sama dengan 1 per x integral dari 3x dikali x dx ditambah c sama dengan 1 per x integral dari 3x kuadrat dx ditambah c itu sama dengan 1 per x dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah c, atau kita punya di sini x kuadrat ditambah c per 3. Jadi, solusi dari persamaan diferensial di contoh 4 itu adalah x kuadrat ditambah c per 3. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh 5. Tentukan solusi dari x, y aksen ditambah y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita rubah dia terlebih dahulu menjadi persamaan diferensial linear. Maka kalau dirubah, ini dirubah menjadi PD linear. Kita bisa menuliskan menjadi dy per dx ditambah y per x sama dengan min 4 per x. Nah, dari persamaan ini kita peroleh p fungsi x-nya adalah 1 per x dan si fungsi x-nya adalah min 4 per x. Jadi, integral dari p dx itu sama dengan integral dari 1 per x dx sama dengan ln x, atau kita punya e pangkat integral p dx itu sama dengan x dan kita punya e pangkat min integral p dx itu sama dengan 1 per x. Jadi solusi umumnya ya, y sama dengan 1 per x integral dari min 4 per x dx ditambah c
sama dengan 1 per X min 4 dx ditambah C. Ini sama dengan 1 per X min 4X ditambah C. Ini sama dengan min 4 ditambah C per X. Jadi, solusi umum dari contoh nomor 5 itu adalah min 4 ditambah C per X. Kita lanjut ke contoh ke-6. Nah, contoh ke-6 kita punya persamaan diferensial Y aksen ditambah Y tan X sama dengan sin 2X. Dengan syarat awal Y 0, maka ini nilainya 1. Nah, teman-teman perhatikan, kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan ini. Jadi, penyelesaiannya dari persamaan ini, P fungsi X-nya adalah tangen X, dan C fungsi X-nya adalah sin 2X. Maka, integral dari P dx itu sama dengan integral dari tangen X dx itu sama dengan ln dari sekan X. Sehingga E pangkat integral P dx itu sama dengan E pangkat ln dari sekan X. Ini sama dengan sekan X, dan E pangkat min integral P dx itu sama dengan 1 per sekan X. Ini tidak lain adalah cos X. Nah, jadi solusi umumnya Y sama dengan cos X dikalikan dengan integral dari sin 2X dikalikan dengan sekan X dx dikalikan dengan sekan X dx ditambah C. Nah, kita punya di sini ya, cos X dikalikan dengan 2 integral dari sin X dx ditambah C. Jadi, kita punya di sini Y sama dengan cos X dikalikan dengan min 2 cos X ditambah C. Karena integral dari sin X itu adalah min cos. Jadi kita punya di sini ini sama dengan min 2 cos kuadrat X ditambah C cos X. Nah, sekarang ingat syarat awalnya itu Y0 sama dengan 1, maka diberikan, maka 1 sama dengan min 2 ditambah C sama tidak, sehingga C itu sama dengan 3. Sehingga solusi umum dari PD pada contoh 6 yang memenuhi syarat awal Y0 sama dengan 1 adalah Y sama dengan min 2 cos kuadrat X ditambah 3 dikalikan dengan cos X. Jadi ini adalah solusinya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu ke pembelajaran kita selanjutnya.